Lu pernah nggak berhenti sejenak, terus nanya ke diri sendiri, gua umur 30, kok rasanya kosong ya? Bukan cuma soal tabungan, tapi soal arah hidup. Kerja jalan, capek jalan, waktu jalan, tapi hasilnya kayak muter di tempat. Kalau itu yang lagi lu rasain, gua mau lu dengerin baik-baik. Masalahnya belum tentu lu malas atau gagal. Bisa jadi lu salah main di papan yang salah. Di umur 30, tekanan itu datang dari mana-mana. Temen mulai pamer aset, keluarga mulai nanya kapan mapan. Media sosial penuh cerita sukses umur 25. Akhirnya lu ngerasa ketinggalan kereta. Padahal yang jarang dibahas adalah satu hal penting. Gak semua orang mulai dari garis start yang sama. Dan sistem gak dirancang buat semua orang bisa lompat cepat. Video ini bukan buat ngasih lu mimpi kosong atau janji kaya instan. Gua nggak mau ngasih motivasi yang enak didengar tapi nggak bisa dipakai. Yang mau gue bongkar adalah realitas finansial di lapangan. Cara uang beneran bekerja di hidup sehari-hari dan langkah konkret yang masuk akal buat orang yang ngebangun hidupnya pelan-pelan tapi serius. Kita bakal ngomong soal kenapa banyak orang kerja keras tapi tetap stagnan. Kesalahan finansial yang kelihatannya sepele tapi efeknya panjang. Dan strategi dasar yang justru sering dilewatin karena nggak kelihatan keren. Ini bukan teori buku mahal. Ini soal cara bertahan, bangun fondasi, dan naik level secara nyata. Jadi sebelum lu ngecap diri lu terlambat atau gagal, tahan dulu. Bisa jadi lu cuma belum dikasih peta yang bener. Dan di video ini, gua bakal mulai bukain peta itu. Pelan-pelan, tapi jelas. Masalah utama kenapa banyak orang umur 30 masih ngerasa belum punya apa-apa, itu bukan karena mereka nggak kerja keras. Justru kebanyakan udah kerja terlalu keras. Masalahnya ada di strategi yang diwarisin, bukan di niatnya. Dari dulu kita diajarin, sekolah yang benar, kerja yang rajin, nabung dikit-dikit, nanti juga aman. Kedengarannya rapi, tapi di dunia nyata, pola itu sering tumbang duluan sebelum sempat tumbuh. Secara psikologis, uang diajarin ke kita sebagai alat bertahan, bukan alat berkembang. Jadi tiap dapat uang, otak kita mikirnya langsung, amanin dulu, habisin buat kebutuhan. Sisanya kalau ada, baru mikir masa depan. Akhirnya uang selalu lewat, tapi jarang ngendap. Bukan karena boros, tapi karena pola pikirnya defensif, bukan strategis. Ini bukan salah pribadi, ini pola yang diturunin tanpa pernah dibedah. Sekarang masuk ke realitas sistem. Biaya hidup naik lebih cepat dari gaji. Informasi investasi kebanyakan dibungkus buat yang udah punya modal. Lingkungan sekitar sering narik kita buat konsumsi, biar nggak kelihatan tertinggal. Ditambah lagi media sosial yang bikin standar hidup kelihatan murah padahal mahal. Semua ini pelan-pelan ngerusak posisi finansial tanpa kita sadar. Di titik ini, motivasi doang nggak cukup. Nonton video semangat tiap pagi tapi strateginya salah, itu kayak lari kenceng ke arah yang keliru. Yang lu butuhin bukan dorongan emosi, tapi pemahaman cara kerja uang di dunia nyata. Di kondisi yang penuh tekanan, cicilan, dan tanggung jawab. Kalau lu nggak ubah cara pandang sekarang, umur bakal terus jalan, kerja bakal terus capek, tapi posisi tetap sama. Jadi sebelum ngomongin langkah, kita harus sepakat dulu. Uang itu sistem, bukan harapan. Dan sistem cuma bisa dikalahin pakai sistem juga. Kalau ini udah kebuka di kepala lu, baru kita bisa masuk ke strategi intinya. Sekarang kita masuk ke inti yang sering dilewatin banyak orang. Di umur 30, masalah utamanya bukan belum punya apa-apa, tapi belum punya struktur. Kebanyakan orang hidup dari arus kas ke arus kas. Gaji masuk, keluar. Usaha jalan, hasilnya habis buat nutup lubang lain. Ini bukan salah kondisi, ini karena belum ada pemisahan peran uang. Semua uang dianggap sama, padahal fungsinya beda-beda. Konsep dasarnya simpel tapi krusial. Uang harus dibagi berdasarkan tugas, bukan nominal. Kalau semua uang lu campur jadi satu, otak lu bakal selalu prioritasin yang paling mendesak, bukan yang paling penting. Ibarat rumah. Kalau dapur, kamar tidur, dan kamar mandi digabung satu ruangan, hidup pasti berantakan walau luasnya sama. Masalahnya bukan sempit, tapi tata letaknya salah. Langkah pertama yang harus lu pahami adalah ini. Di fase umur 30,
target utama bukan kaya, tapi punya daya tahan finansial. Banyak orang kejebak pengen lompat jauh, padahal kakinya belum napak. Jadi fokus awal bukan nambah penghasilan dulu, tapi ngamanin arus hidup supaya satu masalah gak bikin semuanya ambruk. Secara praktis, lu perlu mulai dari pemisahan paling dasar. Uang hidup harian, uang penyangga, dan uang pertumbuhan. Bukan soal besar kecilnya, tapi soal konsistensinya. Walau kecil, selama fungsinya jelas, uang mulai kerja buat lu. Tanpa ini, nambah penghasilan cuma bikin gaya hidup ikut naik. Anggap aja hidup lu kayak ember bocor. Banyak orang sibuk nambah air dari atas. Kerja lebih keras, cari sampingan, tapi nggak pernah nutup bocornya. Akhirnya capek, tapi tetap kosong. Strategi di bagian ini adalah menutup kebocoran struktural, bukan ngejar derasnya air. Dan yang paling penting, jangan nunggu uang banyak buat mulai rapi. Justru kerapian itu yang bikin uang mulai mau tinggal. Di bagian selanjutnya, kita bakal masuk lebih dalam ke cara ngebangun sistem ini supaya jalan di dunia nyata, bukan cuma di kertas atau teori. Sekarang kita perdalam. Banyak orang berhenti di konsep, tapi gagal dieksekusi. Bukan karena nggak paham, tapi karena mereka masih mikir uang sebagai tujuan, bukan alat. Di lapangan, uang itu harus diperlakukan kayak pekerja. Kalau nggak lu kasih tugas jelas, dia bakal nganggur atau malah bikin masalah. Di fase ini, strategi yang jalan bukan yang ribet, tapi yang tahan banting. Banyak mitos bilang, nanti aja rapi kalau penghasilan udah besar. Ini salah besar. Justru penghasilan besar tanpa sistem itu kayak truk tanpa rem. Kelihatannya kenceng, tapi sekali belok bisa hancur. Kenyataannya, orang yang pelan tapi konsisten seringkali nyalip di tikungan panjang. Anomali lain yang jarang dibahas, terlalu fokus investasi padahal fondasi belum kuat. Banyak yang loncat ke saham, kripto, atau usaha. Tapi satu kejadian kecil, sakit, keluarga butuh, motor rusak, langsung narik semua modal. Akhirnya trauma, bilang investasi nggak cocok. Padahal yang salah bukan instrumennya, tapi urutannya. Di dunia nyata, konsistensi dibangun dari friksi yang rendah. Artinya, sistem lu harus tetap jalan meski lu capek, males, atau lagi banyak pikiran. Kalau strategi keuangan lu butuh disiplin tinggi tiap hari, cepat atau lambat bakal jebol. Makanya di fase ini, fokusnya adalah membuat keputusan besar sekali, lalu biarkan sistem mengulanginya otomatis. Contoh sederhananya, begitu uang masuk, langsung terpisah sebelum sempat dirasa milik. Ini bukan soal kuat nahan godaan, tapi soal menghilangkan pilihan. Sama kayak bangun rumah di tanah yang stabil dulu sebelum mikir lantai 2. Di akhir bagian ini, satu hal harus nempel di kepala lu. Umur 30 bukan terlambat, tapi batas terakhir buat hidup tanpa struktur. Setelah ini, kesalahan kecil jadi mahal. Tapi kabar baiknya, kalau fondasi ini beres, langkah berikutnya jauh lebih terkendali. Di bagian selanjutnya, kita bakal turunin semua ini ke langkah harian yang bisa langsung lu jalanin. Sekarang kita turun ke level yang paling penting, yang bisa langsung lu lakuin setelah video ini kelar. Bukan konsep panjang, bukan motivasi. Ini aturan main sederhana yang kalau dijalanin konsisten, efeknya kerasa dalam beberapa bulan. Langkah pertama, ubah cara uang masuk ke hidup lu. Masalah kebanyakan orang bukan kurang duit, tapi duitnya salah mendarat. Begitu uang masuk, langsung habis karena dianggap punya. Padahal, uang itu harus diperlakukan kayak barang transit. Begitu datang, langsung dipisah fungsinya. Jangan mikir persentase ribet, pakai logika hidup. Yang bikin lu bisa kerja tenang, yang jaga lu kalau kejadian, yang pelan-pelan ningkatin posisi. Kalau uang cuma lewat tanpa tujuan, dia nggak akan pernah betah. Langkah kedua, bikin hidup lu anti panik. Banyak keputusan finansial hancur bukan karena salah hitung, tapi karena panik. Jadi, sebelum mikir lompat jauh, pasang bantalan dulu. Bukan buat kaya, tapi biar kalau hidup nendang, lu nggak mental. Orang yang tenang mikirnya beda, dan orang yang tenang jarang bikin keputusan bodoh. Langkah ketiga, hentikan upgrade yang nggak ngangkat posisi. Setiap ada uang lebih, refleks paling berbahaya adalah pengen kelihatan naik level,
padahal posisi masih sama. Ganti kebiasaan itu. Upgrade keputusan bukan tampilan. Tunda sedikit konsumsi, ulangi keputusan kecil yang benar, dan biarin efeknya numpuk. Ini nggak dramatis, tapi ini yang beneran mubah arah hidup. Langkah keempat, main di ritme yang bisa lu tahan lama. Kalau strategi lu bikin stres tiap hari, itu bukan strategi, itu hukuman. Finansial itu bukan sprint. Atur langkah yang bisa lu jalanin saat capek, saat males, saat hidup ribet. Lebih baik pelan tapi jalan daripada kencang tapi berhenti total. Hasil dari semua ini bukan cuma angka. Yang lu dapet adalah kepala yang lebih tenang. Lu tahu duit lu kemana, buat apa, dan kenapa. Di titik ini, hidup berhenti ngejar lu. Lu yang mulai pegang kendali. Dan satu hal terakhir bro, akan ada bulan berantakan. Itu normal. Jangan bongkar sistem. Kecilkan langkah, tapi jangan berhenti. Karena di dunia nyata, yang menang bukan yang paling niat, tapi yang paling konsisten walau biasa-biasa aja. Kalau gue ringkas semua yang kita bahas, intinya cuma satu. Umur 30 bukan masalah, hidup tanpa sistem yang masalah. Bukan soal lu belum punya aset besar, tapi apakah uang yang lewat di hidup lu punya arah atau cuma numpang lewat? Kita udah bongkar akarnya. Pola pikir defensif, strategi warisan yang gak relevan, dan lingkungan yang pelan-pelan nguras posisi tanpa disadari. Kita juga udah pegang senjatanya. Bukan motivasi, bukan janji cepat kaya, tapi struktur sederhana. Pisahin peran uang, bangun penyangga dulu, kecilkan friksi, dan biarkan sistem kerja walau lo lagi capek. Dari situ, keputusan lu naik level. Bukan karena lu lebih pinter, tapi karena lu lebih tenang. Ingat ini baik-baik bro. Perubahan finansial nggak dimulai saat uang besar datang. Perubahan dimulai saat lu berhenti memperlakukan uang kecil dengan sembrono. Disitulah kendali dibangun. Pelan, senyap, tapi konsisten. Dan justru cara kayak gini yang jarang gagal. Sekarang giliran lo. Cek hidup lu hari ini. Bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi buat jujur. Uang lu selama ini kerja buat siapa? Mulai dari satu langkah aja. Satu pemisahan, satu keputusan kecil, dan jalanin selama 30 hari tanpa drama. Kalau lu ngerasa video ini nusuk tapi ngebuka mata, tulis di komentar bagian mana yang paling kena. Kita bangun ruang diskusi yang waras, saling ngingetin, dan fokus naik bareng. Karena di game ini, yang bertahan lebih lama biasanya yang menang.